Ketika kita sedang menikmati makanan atau hidangan bersama teman, sahabat, atau kerabat, seringkali kita mengajak mereka untuk mengkonsumsi sesuatu. Lalu dijawab, mohon maaf, saya kebetulan tidak mengkonsumsi karbo. Pikiran kita akan terbawa kepada, oh, orang ini sedang diet. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena tidak selamanya menghindari makanan itu adalah diet. Bisa jadi dia adalah lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang perbedaan antara diet dan lifestyle. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami perbedaan antara diet dan lifestyle. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dan akrab sekali dengan diksi diet. Diet kita asumsikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan kesehatan kita. Apa yang kita alami, contoh ketika kita datang ke dokter dan dokter mengatakan bahwa gula darah kita tinggi, maka dokter akan meminta kita untuk mengurangi asupan-asupan makanan tertentu atau bahan dan sumber makanan khusus. Contohnya seperti karbohidrat dan makanan-makanan yang mengandung gula. Di lain sisi, kadang juga kita mendapatkan keluhan seperti kolesterol, maka dokter akan menyarankan kepada kita untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak, seperti santan dan olahan-olahan lainnya. Beberapa anjuran dan saran dari dokter tadi adalah upaya untuk menekan gula darah dan kolesterol di dalam tubuh. Nah, inilah yang kita katakan sebagai diet. Salah satu indikator lain kenapa ini dikatakan diet, begitu gula darah sudah pada posisi yang normal atau kolesterol pada posisi ideal, maka dokter juga akan mengatakan sudah cukup. Maka kita tidak akan diet kembali. Kita akan diet lagi nanti ketika gula darah kita kembali naik dan kolesterol kita beranjak kepada posisi yang sebelumnya. Nah, inilah yang kita namakan dengan diet. Berbeda dengan lifestyle. Lifestyle umumnya dilakukan secara kontinu dan tidak pada target tertentu, terutama untuk menekan dan menurunkan, tetapi dijalani setiap harinya. Ada konteks yang lain, mungkin kita pernah mendengar sahabat, teman, kerabat, dan keluarga dekat kita yang meninggalkan makanan tertentu seperti karbohidrat, nasi, roti, dan semua makanan dan minuman yang mengandungi gula. Selain itu juga melakukan aktivitas untuk kebugaran, kemudian ada fasting atau puasa, kemudian selalu menjaga dan memastikan ritme tidur dan stres yang terkendali. Ini dilakukan secara kontinu dan setiap hari, bahkan sudah bertahun-tahun. Kadangkala kita bertanya kepada mereka yang melakukan ini, terus nasi diganti dengan apa? Mereka mesti menjawab, oh tidak mengganti, akan tetapi memang sengaja dibuang. Meninggalkan makanan ini bukan berarti diet, karena dilakukan secara kontinu dan dalam masa yang cukup panjang, bahkan bertahun-tahun. Tidak ada parameter khusus bagaimana diet, yaitu ada target penurunan dan pencapaian level tertentu. Tetapi di dalam lifestyle adalah kebiasaan dan gaya hidup yang diterapkan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih komprehensif, yaitu sehat dan bugar. Maka secara konsisten orang yang menjalani lifestyle berusaha untuk menekan asupan makanan yang akan mempengaruhi kesehatan dan kebugaran tubuh. Demikian juga aktivitas-aktivitas pendukungnya seperti tidur, mengelola stres, puasa, dan juga olahraga atau aktivitas fisiknya. Dari paparan tersebut di atas, kita jadi mengetahui kan perbedaan antara diet dan lifestyle. Nah, di dalam diet sekarang kita
sering mendengar ada orang yang diet khusus makanan saja. Konsentrasinya hanya makan sayur dan buah. Ini namanya diet dan targetnya juga ada target tertentu. Kemudian ada orang yang menghindari karbo saja, ada orang yang menghindari gula saja, atau ada orang yang mengkombinasikan antara olahraga dan bagaimana puasa. Ada yang hanya fasting saja atau puasa saja. Kita sering mendengar intermittent fasting. Jadi konsennya adalah bagaimana upaya untuk menurunkan berat badan. Maka ketika berat badannya sudah tercapai dan pada posisi yang diinginkan, maka dia akan berhenti. Atau ada terselip namanya cheating day. Nah, di dalam lifestyle tidak ada istilah cheating day. Sehari-hari melakukan hal yang sama. Sedangkan lifestyle lebih terstruktur, tidak hanya fokus pada aspek makan atau fasting saja atau fasting dan olahraga saja. Karena lifestyle ini komprehensif. Jadi seluruh rangkaian yang mengantarkan kepada kualitas hidup yang lebih baik, mulai dari bagaimana menata dan mengatur pola makan dan minum, kemudian puasa, gerak fisik atau olahraga, tidur, bahkan juga bagaimana upaya untuk mengelola stres. Komponen-komponen ini menjadi satu di dalam satu kesatuan yang menjadi standar dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam lifestyle tidak ada batasan, tidak ada target khusus untuk mencapai batasan tertentu. Karena lifestyle dilakukan sepanjang hidup dan jalani lifestyle dan diet tidak bisa dilakukan asal-asalan. Kita tidak bisa tiba-tiba mengikuti pola si A, gaya hidup si B, atau diet yang sudah dipraktekkan oleh si C. Masing-masing itu harus ada pengetahuan dan wawasan. Ketika kita akan memilih diet tertentu, kita pelajari. Cari informasi yang sebanyak-banyaknya, bila perlu konsultasikan dengan dokter yang menangani keluhan Anda sebelumnya. Atau kita memutuskan untuk mengikuti gaya hidup atau lifestyle orang tertentu atau figur tertentu karena keberhasilannya dalam menekan kerusakan tubuhnya dan memperbaiki kesehatan fisiknya. Kita butuh wawasan, butuh pengetahuan, bahkan di dalam lifestyle kita butuh pendamping dan pemandu. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan dan memilih, memastikan diet dan lifestyle yang akan kita jalani. Yang pertama, memastikan bahwa lifestyle dan diet yang akan kita pilih memiliki panduan khusus. Lalu, secara komprehensif menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi pantangan. Kalau di dalam ketofastosis ada protokolnya. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa diet dan lifestyle yang akan kita jalani itu memiliki komunitas. Artinya, ada pengalaman orang lain dan mereka tergabung di dalam komunitas sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan serta wawasan. Berikutnya adalah memastikan bahwa lifestyle dan diet yang akan kita jalani itu mungkin kita lakukan dan tidak memberatkan kita, terutama mungkin dari sisi finansial. Pilihlah dan pastikan memilih gaya hidup dan diet yang tidak memberatkan kita secara fisik dan secara finansial. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting, hindari lifestyle dan diet yang menerapkan member fee dan menjual produk tertentu. Pastikan bahwa lifestyle dan diet yang kita ikuti adalah murni mengajarkan bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan tubuh. So, sahabat-sahabat, masing-masing kita memiliki pilihan tersendiri dalam menjalani kehidupan, terutama pada pilihan lifestyle dan diet kita masing-masing. Apapun latar belakangnya, itu semuanya bergantung kepada
apa yang kita inginkan. Namun apapun pilihan dalam kehidupannya, baik itu lifestyle ataupun diet, kita harus bisa memastikan bahwa itu mungkin kita lakukan dan tidak memberatkan kita. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.